Hai guys, selamat datang ke podcast kami yang terserah mau ngomongin apa, mau itu bahagia, mau itu sedih. Jadi kali ini bersama saya Cika Malele Tusada Sibuan dan saya Meva Chalila. Di sini kami akan membahas tentang prestasi remaja di lingkungan sekolah. Dan kali ini kami sudah mendapatkan bintang tamu nih. oh my god. Kebetulan dia lagi ikut lomba nih teman-teman. Betul banget. Mari kita langsung panggil aja yuk. Kak Nicole. Silakan duduk. Selamat siang Kak Nicole. Ayo duduk sini Kak. Gimana nih kabarnya Kak Nicole hari ini? Baik. Oh my god, baik banget ya. Pasti udah seneng banget nih udah. Jadi kali ini kita akan mengomong topik tentang prestasi remaja di lingkungan sekolah. Betul sekali. Oke, biar nggak pakai lama kita langsung tanya aja nih. Boleh. Mbak Zika, silakan. Oke. Jadi saya udah pernah dengar lah ya, Anda punya banyak banget prestasi. Waduh. Banyak banget pastinya dong, dari SD, SMP, SMA. Oke. Kalau boleh tahu udah kira-kira berapa sih itu prestasi kalau bisa dihitung-hitung lah? Aduh, banyak ya. Um, Mungkin nggak bisa deh sebagai cara. Tapi kita nggak boleh sombong juga teman-teman. tuh. Itu kan misalnya kemenangan itu juga dari orang lain juga yang sudah berdoa, ya untuk membantu kita juga supaya kita menang seperti itu. Oke. Oke, lanjut aja langsung ke pertanyaan pertama aja lah ya. Apa sih menurut Kaniko menjadi faktor utama dalam mencapai prestasi akademik di sekolah zaman sekarang gitu? Non akademik Iya, betul. meningkatkan mungkin gitu ya. Iya, mungkin lebih ke meningkatkan gimana sih caranya? Oke. Untuk meningkatkan karakteristik atau gagasan dalam non akademik ya, itu juga bisa juga sekarang mungkin banyak ya di dunia sekarang, di Betul. dunia digital. Betul sekali. Banyak banget siswa yang punya prestasinya itu di non akademik. Contohnya saja kayak misalnya mereka kayak jago ngegambar, itu kan di luar ya, di luar akademik. Terus kayak misal tentang ikut, misalnya ada ekskul nari, ekskul teater, ekskul paskibra, ekskul silat, itu adalah di non akademik teman-teman. Jadinya untuk teman-teman juga mungkin yang ingin mengembangkan karakter dalam diri kalian, misalnya kalian suka dengan hobinya berenang nih, yuk ikutin prestasi renang gitu, supaya bisa meningkatkan prestasi-prestasi yang ada di luar sekolah yang disebut juga non akademik seperti itu. Lumayan sih, karena kan sekarang udah eranya digital lah. Ya. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua aja ya langsung. Bagaimana sih dampak pengguna media sosial pada prestasi-prestasi zaman sekarang gitu loh? Banyak ya. Kayak Mungkin intinya aja kali ya. Kan sekarang dunia digital, era digital, di mana-mana misalnya lagi di HP aja tuh misalnya ada kayak perlombaan untuk kayak non akademik seperti perlombaan prestasi, misalnya kayak teman-teman misalnya menjadi selebgram, itu adalah salah satu prestasi yang ditunjukkan. Misalnya konten-kontennya apa nih, misalnya bisa apa ya, menjuruskan yang lebih baik gitu, kayak motivasi. Yang penting Barang itu juga besar. ya, betul. jangan apa ya, soalnya itu kok teman-teman anak sekarang diingatkan lagi nih, di digital itu kalian bisa berprestasi juga. Jangan dianggap remeh digital dengan konten-konten yang tidak patuh dalam ajaran yang berlaku. Bagus lah ya, gitu untuk media-media sosial berarti ada sisi positifnya untuk prestasi yang di non akademik gitu. Betul. Oke, silakan selanjutnya bisa dilanjutkan pertanyaan selanjutnya oleh Kamepa. Oke, menurut Kak Nicole nih ya, gimana sih caranya nyimbangin prestasi di bidang akademik sama non akademik? Dan apakah menurut Kak Nicole orang tua itu berperan penting dalam bidang ini? Menyimbangin non akademik sama akademik ya. Iya. Setelah kalau akademik kan kita berpatu dengan belajar, Iya. misalnya kayak MTK, PKN dan seterusnya, kayak pelajaran-pelajaran sekolah. Mungkin orang tua bisa juga nih, orang tua Niko itu juga pernah bilang dia mengajarkan apa yang anaknya suka. Anaknya suka apa nih? Misalnya kayak seperti saya, public speaking dan paskibra. Lumayan. Orang tua selalu mendukung gimana caranya anaknya tuh bisa explore di luar sekolah, misalnya kayak ya gitu, lomba yang di luar non akademik gitu. Orang tua juga tidak melarang anak atau berkembang di non akademik. Orang tua malah senang anaknya punya prestasi
yang mungkin mohon maaf ya, mungkin di akademika kurang tapi di non akademika lebih meningkat seperti itu. Lumayan lah, berarti harus ada dukungan lah ya dari Iya, orang tua dan lingkungan. Gitu. Dukungan itu penting teman-teman untuk orang tua. Betul sama. Oh ya, ngomong-ngomong soal dukungan ya Pak, menurut kakak nih, gimana sih cara biar sekolah itu bisa ngedukung anaknya di prestasi yang non akademik itu, gimana caranya biar sekolah ngedukung gitu? Wah itu sih agak susah ya teman-teman ya. Karena saya pernah ngalamin seperti itu. Apalagi seperti kami SMK itu susah banget teman-teman. Tapi coba aja untuk teman-teman yang ingin berprestasi di non akademik dan ingin berbicara lebih lanjut kepada pihak sekolah, dicoba berbicara. Misalnya tentang non akademik kayak Paskibra nih teman-teman, minta anggaran seperti ke sekolah, itu tuh teman-teman harus berpikir lebih matang lagi, apa sih yang mau kita minta dari sekolah. Misalnya untuk transport atau dana makan atau dana pembayaran lomba, itu boleh teman-teman diperjelas ke pihak sekolah, biar pihak sekolahnya itu insya Allah akan kasih anggaran tersebut dan dukungan untuk kalian lomba. Itu. Oke, wah ya, Jawabannya sangat-sangat sekali ya. Betul banget. Oke. dari Kak Niko nih, ada gak sih pertanyaan untuk kita berdua? Betul. Waduh. Ya, ya nggak apa-apa lah, saling tanya-tanya aja. Oke, untuk Kak Niko nih ya, sekarang ini lagi ada kegiatan apa sih Kak di sekolah? Dari penghujung tahun nih, tahun Ya, Nah, masih aktif ikut lomba-lomba gak Pak? kalau untuk lomba udah enggak. Saya juga nggak mau. Kalau di school ya, Ya. karena saya juga udah 2 bulan lagi tuh jabatan di Paskibra udah habis, udah lengser. Tapi saya juga berpesan kepada adik-adik junior saya yang mungkin menata untuk lomba lebih lanjut. Teruskan apa yang kalian dapat di ekstrakurikuler itu, karena pasti akan ada kalau kata orang-orang mah ya kayak cahaya terang di ujung gitu. Ya kayak ngejar. Harus berdoa terbitlah terang. Ya, Jadi buat kalian adik-adik kelas yang ingin meneruskan Kak Nicole, semangat ya guys, semangat. mungkin Kelas 12 Ya. Iya, harus banget. mungkin balik lagi ya, kan banyak nih teman-teman yang bilang Nicole di sekolah itu eskulnya apa sih, terus jabatannya apa gitu ya. Ini Nah, Masalah Kak Niko ini orang paling sibuk kayaknya di saya. waduh. kayak dia bolak-balik dari kelas terus nanti ke lapangan gitu. Waduh. Kalau misalnya lagi 17 Agustus nih, menjelang 17 Agustus, Wah, pasti suara Kak Niko tuh dari lapangan kedengeran banget nih. Kita perkenalan. Betul banget. Jabatan saya di Paskibra itu adalah sebagai ketua umum. Sudah menjabat hampir 2,5 tahun, dikasih kepercayaan sama Wah, itu pembina ya Pak Asep. Halo Pak Asep. Dan akan habis pas 3 tahun di bulan Desember nanti. wow, bentar lagi. Ya. Mungkin orang-orang pikir ketua umum itu jabatannya sangat enak, bisa nyuruh, bisa perintah, tapi teman-teman balik lagi ketua umum itu banyak banget tanggung jawab. Rintangannya 2,5 tahun itu bukan rintangan yang mulus teman-teman, banyak lika-likunya, banyak kena omel di sidang. Aduh, itu udah merasakan anggota keluar masuk di Paskibra, itu udah menjadikan sekali. Banyak banget lah ya, ini pengalaman Kak Nicole yang sangat-sangat di luar nalar gitu ya kan. Tapi Oke teman-teman, kalau punya jabatan itu harus kuat. ya harus kuat banget, harus kuat mental, kuat fisik dan sebagainya. Ya mungkin segitu aja kali lah ya dari podcast kita. Makasih banget nih Kak Nicole. Dan aku boleh minta doanya semoga kalau akan ikut lomba. Ayo itu tombak. Kemarin alhamdulillah baru masuk ke 10 besar. Oh, Doain semoga masuk ke 5 besar. Amin. Oke, sekian dari podcast kami. Semoga ini dapat menyenangkan atau memotivasi. Menginspirasi kalian. Pasti Betul ya. sekali. Jangan pernah menyerah dalam non akademik. Betul sekali. Oke, sekian dari kami. Dadah.